Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Sobat TH2, pada segmen kali ini tim hati-hati sedang berada di Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes. Kami ingin menelisik di sini apakah ada cerita masa lalu tentang Adi Kodrati yang pernah terjadi di Waduk Malahayu ini. Selamat menyaksikan. Hati-hati. Sobat TH2, inilah penampakan dari Bendungan Malahayu yang terletak di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Waduk ini dibangun pada masa kolonial Belanda yang mulai diresmikan pada tanggal 19 Mei tahun 1938. Waduk ini dibuat dengan membendung Sungai Cibelandongan, Sungai Cimandala, Sungai Pabogohan, dan Sungai Ciomas. Sungai Cibelandongan sering disebut masyarakat sebagai Sungai Kabuyutan. Menurut tokoh masyarakat di Brebes, penyebutan istilah Kabuyutan ini terkait dengan tokoh yang bernama Jaka Poleng yang sering melakukan meditasi Adi Kodrati di sungai tersebut. Sebagaimana banyak dikisahkan warga tentang Jaka Poleng, adalah seorang pemuda yang jujur bekerja sebagai penyabit rumput guna memberi makan kuda milik seorang bupati. Yang dalam kisah tersebut, sang pemuda memperoleh sebuah ajimat dari seekor ular belang, di mana dalam bahasa daerah Brebes disebut poleng, dan akhirnya bisa menghilang. Di kemudian hari, pemuda itu digelari sebagai Jaka Poleng, dan kini makamnya berada di sebelah alun-alun kota Brebes. Sementara pada waduk ini pun terdapat aliran air dari Sungai Pabogohan, di mana kata bogoh dalam bahasa Sunda artinya adalah cinta yang abadi. Seperti diketahui bahwa masyarakat di wilayah bendungan ini adalah berbahasa Sunda. Ini unik mengingat masyarakat Brebes pada umumnya adalah berbahasa Jawa. Inilah barangkali sehingga tiba-tiba dan entah itu sejak kapan banyak para pasangan pengantin baru diarah ke Bendungan Malahayu untuk bercuci muka. Konon berharap agar jodohnya langgeng, bogoh atau cinta selamanya, dan dilancarkan rezekinya sebagai berkah dari doa kabuyutan. Wallahu a'lam. Sobat TH2, ketertarikan tim hati-hati mengunjungi Waduk Malahayu ini karena juga adanya mitos yang berkembang luas di masyarakat Brebes, bahwa di sini terdapat seekor ular besar yang berbadan buntung. Artinya ular ini tidak memiliki ekor. Cerita dari mulut ke mulut yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa tak lama setelah waduk ini berfungsi, ada seorang petani yang bernama Ki Jaminar sedang mencangkul sawah. Tiba-tiba secara tidak sengaja cangkulnya mengenai seekor ular, hingga bagian ekornya terputus. Ki Jaminar merasa kasihan pada ular tersebut, sehingga dibawanya pulang untuk diobati dan dipelihara. Hari demi hari ular tersebut sembuh dari lukanya, dan karena terus-menerus diberi makan, sehingga tubuh ular itu pun bertumbuh besar dan terus membesar. Ki Jaminar melihat peliharanya sehat dan membesar. Dia berkata, beruntung ular ini tidak mati. Sehingga kemudian Ki Jaminar memberi nama ularnya dengan nama Si Untung. Mungkin maksudnya walaupun buntung, tapi beruntung dia masih hidup. Menyadari ular peliharaannya kian bertumbuh besar hingga melebihi ukuran batang kelapa, Ki Jaminar merasa was-was. Akhirnya kemudian Ki Jaminar melepaskan ularnya ke Waduk Malahayu ini. Walaupun peristiwa tersebut sudah berlangsung lama, tetapi banyak masyarakat mengira bahwa ular tersebut masih berada di sini. Sekali waktu pernah terjadi musibah. Nelayan yang sedang mencari ikan di waduk ini, perahunya terbalik.
Sang nelayan tenggelam. Tiba-tiba merasa badannya dililit seekor ular besar, lalu dibawanya ke daratan tepi danau. Selamatlah nelayan tersebut, dan ketika ia melihat ke arah ular, ular itu besar dan buntung, lalu menghilang. Dalam kejadian ini, seakan-akan sang ular membalas budi baik manusia yang dulu pernah menolong dirinya. Beberapa warga yang mancing maupun menjala ikan di waduk ini mengaku sering melihat penampakannya dan terbukti bahwa ular tersebut tidak mengganggu dan membahayakan. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sosok ular buntung ini sesungguhnya bukan ular biasa, tetapi dia sebangsa jin yang menjelma menjadi seekor ular. Sobat TH2, kami mengunjungi waduk ini ingin sekali membuktikan apakah benar ular ini masih ada atau hanya dongeng belaka. Inilah eksplorasinya, hati-hati. Sobat TH2, saya akan mencoba mencari jejak Adi Kodrati di waduk Malahayu ini. Tetap ikuti kami. Sobat TH2, saya sedang berada di sisi pinggir waduk Malahayu yang airnya cukup tenang, dan saya akan mencoba menelisik lebih dalam lagi. Saya akan mencoba mendeteksi di tepian sini. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum ya masyarul jin wal muslimin. Aura supranatural yang sangat kuat di sini. Tetapi ketika kami akan menelisik lebih lanjut di daerah di sini. Hati-hati. Sobat TH2, saya akan mencoba mendeteksi lagi di sekitaran air yang tenang di sini. Kemungkinan mudah-mudahan makhluk tersebut yang dimitoskan oleh masyarakat sekitar dapat kita visualkan ke Sobat TH2. Saya akan mencoba mendeteksi ya.
Saya merasakan dia dekat dengan saya. Saya rasa makhluk itu tidak jauh dari tempat ini. Seperti dua, saya merasakan makhluk itu semakin menjauh. Mungkin karena siang hari, makhluk itu menjadi ke tengah.